Oke, ini dia ya pelakunya, cacing Kamalanus. Ini cacing parasit ya, bukan cacing sutra yang buat pakan itu. Jadi dia sebagai parasit pada ikan gupi. Tuh dia masih hidup. Ini udah berhasil kita angkat. Terus ciri-ciri ikan yang terserang cacing ini yaitu itu pada anusnya ada cacingnya keluar itu. Nah, tapi nggak semua ikan bakal mengeluarkan cacing kayak gitu. Terus ciri-cirinya ikan itu kurus. Udah dikasih makan bagus tapi tetap kurus, kepalanya besar. Dari atas tuh kelihatan kayak tipis gitu. Terus dijodohkan juga tetap nggak akan beranak. Udah berbulan-bulan ini dijodohkan nggak beranak-beranak. Itu bisa jadi gejala dari serangan cacing Kamalanus. Sekarang mau kita coba angkat cacingnya. Yang pertama kita gunakan tangan kosong dan juga pincet. Pincetnya bisa pakai pincet apa aja, terserah kalian punyanya apa. Oke, kita ambil dulu ikannya. Kalau mau dipingsankan dulu juga terserah ya. Caranya dengan didinginkan menggunakan air dingin di bawah suhu 5 derajat Celcius. Kalau saya sih enggak, ini langsung tanpa dipingsankan. Seloncat. Untuk cara megangnya terserah kalian seenaknya gimana. Tapi ini harus cepet ya. Kalau nggak cepet cacingnya itu masuk lagi dia. Nah kayak gini. Nih dia masuk lagi kalau nggak cepet. Oke, biar cacingnya keluar lagi, kita balikin ke air untuk beberapa saat biar cacingnya ini dia keluar lagi. Kurang lebih 1 menit ya. Tapi ini saya nggak ada 1 menit. Langsung kita coba ambil. Nah itu dia, kelihatan ya. Loncat lagi. Untuk cara megangnya terserah teman-teman kayak gimana. Seenaknya gimana ya, senyamannya teman-teman cara pegangnya gimana. Kayak gini juga bisa. Oke, kita ambil. Pelan-pelan aja. Nah oke, dapat 1 ini dia cacing Kamalanus. Kita ambil lagi. Dapat 2. Nah ini teman-temannya udah masuk lagi ya. Kita kembalikan ke air biar cacingnya keluar lagi dan ikan tidak terlalu stres. Ini cacingnya udah dapat 2. Mantap. Gimana sih ikan gupi kok bisa terinfeksi cacing Kamalanus? Itu biasanya disebabkan karena memakan pakan hidup yang diambil dari alam. Nah, dari alam ini kan kita nggak tahu ada cemaran penyakit apa aja kayak gitu. Oke, udah kita balikin selama beberapa menit. Kita coba ambil lagi teman-teman cacing yang masih tertinggal. Oke, ini dia. Sebenarnya tanpa harus repot diangkat gini bisa ya menghilangkan dengan dikasih obat. Nanti untuk obatnya kita akan jelaskan di akhir video, simak terus. Nah ini dapat 1 lagi ya cacingnya. Nah ini ada 1 lagi. Oke, terus sepertinya udah habis ya ini. Bisa kita balikin ke akuariumnya. Terus kita amatin setelah beberapa menit apakah masih keluar cacing lagi apa tidak. Nanti bisa dicabut lagi. Kalau udah nggak keluar ya udah aman berarti. Oke, ini cacing yang baru kita satukan dengan cacing yang tadi. Total kita dapat 4 cacing Kamalanus ya ini. Nah ini dia cacing Kamalanus. Bisa dilihat sendiri. Kita dapat 4. Cacing yang sudah dewasa gini apabila termakan ikan meskipun dia masih hidup itu tidak menular ya.
Jadi yang menular ke ikan itu yang masih berupa telur atau larva. Kalau telur dia akan menetas pada saluran pencernaan ikan. Terus ini kita kasih antiseptik. Kemungkinan tadi kan dalam proses pencabutan ada perlukaan, jadi kita kasih antiseptik akriflavin kurang lebih sekitar 30 menit ya, kita rendam ini ikannya. Tuh dia seneng banget dikasih air kuning. Untuk dosisnya tergantung dari akriflavin yang teman-teman punya ya. Kadang kan ada yang warnanya pekat, ada yang dia bening gitu. Dia dosisnya udah tertera di botolnya, tergantung konsentrasinya. Terus untuk cacingnya ini udah kita simpen. Rencananya mau kita periksakan di lab parasitologi di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga untuk mengetahui lebih lanjut dia termasuk cacing Kamalanus yang spesiesnya apa. Terus ini udah 30 menit, kita balikin ke teman-temannya. Untuk pengobatannya, habis ini akan kita kupas tuntas sampai jelas buat teman-teman. Sebelum kita kasih obat, sebenarnya gimana sih gejala ikan yang cacingan itu? Nah, gejalanya itu ikannya itu kurus ya, badannya tipis gitu dan kepalanya besar. Tapi dia nafsu makannya masih bagus. Makannya masih bagus. Terus saat dikawinkan itu lama nggak beranak, kayak gitu. Badannya tipis, kurus, perutnya itu kan kalau normalnya ikan gupi kan perutnya gembung gitu ya. Kalau dia terserang cacingan itu perutnya akan tipis, kurus, dan kepalanya itu besar. Nah, tidak semua ikan itu mengeluarkan cacing di bagian anusnya, kayak gitu. Tergantung keparahan dari tingkat infeksi. Nah, semisal sudah semakin parah, biasanya cacing dewasa itu akan muncul dari anus dan bertelur cacingnya. Cacingnya yang bertelur, bukan ikannya. Untuk melanjutkan ke siklus berikutnya. Dan keberadaan dari cacing ini amat sangat menular ya. Jadi, semisal ada ikan yang tertular satu saja, itu bisa dianggap satu tank mengalami cacingan semua. Jadi, kita obati seluruh ikan dalam satu tank. Terus bagaimana sih kok bisa cacing ini sangat menular? Jadi gini, telurnya cacing ini itu bisa tahan sampai berminggu-minggu ya, sampai dia menemukan inang yang baru. Nah, siklus hidupnya itu bisa langsung telur yang termakan ikan atau telurnya dimakan semacam mikroorganisme kecil seperti krustasea gitu. Kan biasanya ikan itu kayak mengais-ngais di bawah ya, itu kan dia sedang makan semacam krustasea itu. Jadi telur cacing itu termakan oleh semacam krustasea, dilanjut dimakan oleh ikan sehingga ikan tertular. Nah, di sanalah telur baru akan menetas dan berubah menjadi cacing. Seperti itu. Jadi yang sangat menular itu telurnya, bukan cacing yang sudah dikeluarkan dari anus itu. Kalau keluar jatuh dimakan ikan itu tidak menular. Yang menular malah telurnya. Seperti itu. Jadi sebenarnya cukup mudah untuk ditangani. Oke, sekarang untuk pengobatannya, dari beberapa jurnal yang saya baca itu paling bagus menggunakan Lifamisol HCl. Di sini mereknya Ascamek, produknya dari Konimek. Nyarinya agak susah ya, ini saya udah coba cari di Kimia Farma, terus K24 itu juga nggak ada, di apotek yang besar juga nggak ada. Akhirnya saya beli di Shopee, harganya cuma 2000. Terus dari beberapa jurnal yang saya baca itu paling efektif menggunakan Lifamisol HCl ketimbang obat cacing yang lain seperti mebendazole, fenbendazole. Itu lebih efektif Lifamisol. Kenapa? Karena obat ini itu bisa larut dalam air, sehingga ditaburkan aja di akuarium, ikan itu udah bisa terobati karena dia masuk ke dalam kulit ataupun pernafasan ikan dan masuk ke saluran pencernaan. Sedangkan seperti fenbendazole, terus mebendazole itu tidak larut dalam air, harus diberikan secara peroral atau dimakankan. Nah, caranya bagaimana kalau mau adanya obat seperti itu dicampur dengan pakan.
jumlahnya, konsentrasinya 20% dari pakan itu. Oke, yang pertama kita bahas pakai Lifamisol dulu aja. Nah, ini dia Lifamisol HCl per tablet, beratnya 25 mg. Untuk dosisnya itu 2 mg per liter air. Jadi kalian bisa ukur sendiri ya. Kalau misal 25 mg ini satu tablet, berarti bisa untuk sekitar 13 liter air. Nah, bagaimana cara kita mengukur volume airnya? Kalian bisa takar pakai botol atau gelas ukur, atau mungkin langsung diukur menggunakan ini berapa senti kali berapa senti. Kan semuanya kalau SMP udah diajarin ya cara mengonversi volume dari dm kubik ke liter. Gitu aja sih. Terus selama pemberiannya selama kurang lebih 24 jam. Kemudian airnya dibersihkan, disipon, diganti air baru. Setelah itu diulang lagi setelah 3 minggu. Kenapa begitu? Karena obat ini hanya membunuh cacing dewasa atau cacing yang masih muda, sedangkan telur cacing itu tidak akan terbunuh. Nah, siklus hidup dari cacing Kamalanus ini membutuhkan waktu 3 minggu. Jadi, pada saat pemberian obat pertama, semua cacing akan mati, tapi telurnya tidak. Setelah 3 minggu, telur kan menetas. Itu kita kasih obat lagi. Jadi, insya Allah lah mati semua. Seperti itu. Terus bagaimana kalau overdosis? Dari beberapa penelitian itu sudah membuktikan ya, obat ini Lifamisol ini cukup aman. Jadi ikan gupi itu kalau semisal terinfeksi cacing, itu diobatinya dengan dosis 2 mg sampai 12 mg per liter air. Nah, sedangkan biasanya itu ikan gupi akan overdosis pada konsentrasi 200 mg per liter air. Jadi amat sangat jauh ya, 200 mg itu dibutuhkan berapa kayak gini dalam 1 liter. Gitu. Ini cukup 25 mg aja satu tablet, digerus, dimasukkan air kurang lebih 13 liter. 10 liter juga nggak apa-apa, masih aman. Kayak gitu. Terus obat ini cukup efektif ya kalau diberikan cara ditaburkan langsung ke air tanpa harus dibuat pakan gitu. Nah, semisal kalau kalian ikannya di kolam itu bagaimana ya? Kalau pakai ini nggak efektif menggunakan pakan. Jadi pakai Lifamisol atau fenbendazole atau mebendazole itu dicampur dalam pakan. Konsentrasinya 20%. 20% dalam pakan. Kayak gitu. Kalau semisal tanknya kecil gini kan nggak masalah ya, dibutuhkan dikit aja lah. Kalau ikannya banyak dalam kolam, yaitu paling enak menggunakan obat dalam pakan atau medicated feed. Nah, karena video ini udah terlalu lama, mungkin di video berikutnya ya saya kasih tutorial gimana cara meracik medicated feed atau pakan dengan yang dikasih obat. Cara pemberiannya juga gampang kan, ikan tinggal dipuasakan aja, kemudian dikasih pakan, itu pasti dia makan. Seperti itu. Oke, mantap. Jangan lupa like, subscribe bersama saya Dr. Hewan Akvian. Oh iya, nanti di lain kesempatan saya akan ceritakan juga gimana perjalanannya berjualan gupi dari awalnya cuma beberapa box, akhirnya punya akuarium dan puluhan box. Oke, thank you.